Halo netizen, ini adalah Ceres E1. Nah, ini merupakan merek listrik dari DFSK ya. Jadi di acara Periklindo Electric Vehicle Show 2023 ini, DFSK meluncurkan Ceres E1 sekaligus meluncurkan brand Ceres Electrified Mobility yang menjadi merek listrik untuk mobil-mobil pribadi ya. Tapi untuk DFSK sendiri tetap akan menjual merek mobil-mobil yang bertenaga bensin atau diesel serta mobil listrik untuk komersil, contohnya seperti DFSK Glora. Dan produk pertama yang mereka meluncurkan ini adalah Ceres E1, yaitu sebuah mini EV yang bisa menjadi calon saingan dari Wuling REV. Dan DFSK atau Ceres ini masih memperkenalkan ya statusnya ke khalayak umum, karena versi yang kita lihat ini adalah versi yang masih prototype, cuma udah versi setir kanan. Karena di PEVS 2022 yang tahun lalu, mobil ini pernah hadir tapi masih berformat setir kiri, dan sekarang akhirnya dia udah disesuaikan untuk setir kanan yang akan dijual di Indonesia, tapi masih belum spek final banget. Jadinya kemungkinan spek finalnya itu akan meluncur nanti di Gias 2023. Dan ya udah, kita lihat dulu aja nih seperti apa sih Ceres E1 yang bisa dibilang udah mulai siap untuk dijual di Indonesia. Dan kebetulan ini juga ini adalah yang versi mahalnya, yaitu versi luxurinya lah kita bilang, bisa ditandakan oleh adanya roof rail di bagian atas, dan kuncinya sudah smart key ya. Dan kalau dilihat kunci itu mirip seperti ya Wuling REV sih, tapi emang karena di Cina kan emang banyak supplier part untuk mobil-mobil di negara Tiongkok atau di Cina sana, jadinya makanya nggak heran kalau partsnya itu banyak yang sharing. Jadi bener-bener mirip ya, cuman beda sedikit. Tombolnya ada lock, unlock, dan buat buka bagasi. Dan untuk tampilan depannya juga ini lucu ya, bahkan hampir ada yang memberitahu kalau misalnya namanya itu akan menjadi Minyu. Jadi DFSK atau Ceres Minyu EV. Jadi cukup lucu ya. Dan tampilannya seperti ini. Untuk lampunya dia ada LED bar yang menyeberang sebagai diarel dan lampu senja. Untuk lampu utamanya dia proyektor halogen, dan sennya itu di bagian bawah dia LED reflektor. Di bagian bawah sini juga ada kayak semacam aksen fog lamp yang bukan fog lamp karena emang nggak ada lampunya, dan ada aksen putih ya. Serta di bagian bawah itu ada grill tipis untuk kondensor AC dan pendingin baterai. Untuk di bagian charging portnya itu ada di bagian depan. Tinggal tekan logonya ini aja dan langsung kebuka nih si charging portnya. Dan nggak kayak si Wuling REV, dia udah menggunakan colokan model Type 2. Jadi udah bisa langsung dicolokin menggunakan colokan Type 2 yang ada di SPKLU. Untuk baterainya sendiri dia 16,8 kWh dengan motor di roda belakang yang bertenaga 30 kW atau sekitar 40 horsepower dan torsi 100 Nm. Dan range-nya ya yang paling penting, klaimnya lebih dari 200 km. Jadi nggak sebanyak Wuling REV yang long range, tapi lebih banyak dibandingin Wuling REV yang standard range. Dan harga ya yang paling penting, harga konon katanya akan di 200 jutaan kecil. Dan untuk yang versi base model yang di bawah sana, kemungkinan akan di bawah 200 juta. Jadi mini EV di bawah 200 juta, keren banget ya. Dan dia juga banyak yang lebih modern gitu, aksen-aksen yang lebih modern dibandingin REV. Contohnya velgnya, kalau di REV itu dia velg kaleng dan ditutup dop, di sini dia alloy dan 1 inci lebih besar. Dia 13 inci yang lebih besar ya. Dan remnya juga lebih superior karena depan dan belakang itu dia disc brake. Di bagian fender sini juga ada aksen grill samping gitu. Untuk di bagian sampingnya, untuk di spion dia warnanya warna body di bagian atas, dan di bawahnya itu hitam doff, dan ada lampu sein di bagian sampingnya. Di atas tadi ya, untuk tipe atas ini juga ada aksen roof rail dengan aksen ice blue juga nih di bagian sini. Ya nggak tahu sih ini bisa ngangkut beban kayak roof box atau enggak, cuman ya nice touch. Dan handle-nya juga modelnya tuh solid dan kokoh, yang ini juga mirip seperti di DFSK Super Cab ya.
modelnya kokoh gitu ya, dia enak dipegangnya. Dan di bagian belakangnya ini juga lebih lebih semok atau lebih berisi dibandingin si Wuling REV. Kalau kita lihat tuh bempernya tuh ada lekukannya seperti ini ya, jadi nggak rata-rata banget. Dan di bagian belakang lampunya memang masih full bohlam. Di sebelah kanan seperti ini ada emblem Ceres dan ada emblem E1. Untuk di bagian kaca belakang polos, nggak ada defogger, nggak ada wiper, cuma ada high mount stop lamp. Antenanya dia short pole di bagian atas. Dan di bagian bawah sama kayak ada aksen fog lamp yang bukan fog lamp seperti di bumper depan, sensor parkir 2 titik, dan ada lampu mundur serta lampu kabut belakang ya. Dia 2 cluster yang di tengah gitu. Ada kamera mundur juga di bagian plat nomor sini, dan untuk bagasinya dia ada tombol untuk membuka latch-nya seperti ini. Bagasi ya seperti normalnya sebuah mini EV, nggak besar-besar banget ya, apalagi ada jok baris keduanya seperti ini. Dia bisa dilipat 50-50 seperti ini. Dan kalau misalnya ditegakkan ya segini, nggak banyak-banyak banget, tapi buat commuting sehari-hari lebih dari cukup. Oke, sekarang kita lihat ke kabinnya dari Ceres E1 electric vehicle ini. Nah, untuk di bagian dashboard, bagian jok, di bagian interior ya tipikal mini EV dari Cina ya. Jadi serba unik, serba praktis, dan serba unik gitu warnanya. Warnanya tuh terang-terang, nggak yang gelap-gelap kayak mobil konvensional, dan kesannya tuh lebih futuristis ya. Untuk bahan joknya ini juga unik ya, kayak fabric cuma halus tapi nggak sehalus Bludru. Jadi kayak super fine fabric gitu. Dan pengaturannya juga dia ada recline dan sliding. Dan dia juga cukup mudah untuk dikemudikan, dan posisi duduknya juga oke lah ya, mirip-mirip seperti si Wuling REV juga, terutama di bagian driving positionnya, terutama yang setirnya ya, karena kan setirnya tuh dia nggak tilt teleskopik, jadinya ya udah fix gini aja. Dan kita coba kontak on ya. Nah seperti ini, dia ada logo E di bagian speedometer yang serupa dengan cover dashboard, cover airbag maksudnya. Dan by the way, untuk cover airbag ini juga belum spek final, nanti akan ada perubahan lagi katanya untuk yang versi yang beneran dijual ke konsumen. Tapi ya kita lihat aja nanti di Gias 2023. Untuk setirnya ini sudah dilapis kulit dan senada seperti di jok ya, warnanya two tone gini. Dan di bagian tengah sini ada tombol-tombol yang lengkap untuk ngatur speedometer, dan bahkan ada cruise control yang nggak ada di Wuling REV. Di sebelah kanan juga ada buat ganti track, volume, play, pause, auto telepon, dan mute atau voice command. Di belakang setir ada tuas untuk lampu, belum auto, lampu sen kanan, sen kiri. Yang sebelah kiri juga ada tuas wiper dan ada tuas untuk mengaktifkan rear fog lamp. Untuk speedometer sendiri seperti ini, dia layar LCD seperti ini, dan memang masih bahasa Cina ya, karena memang sekali lagi ini adalah versi prototype, jadinya masih ada beberapa yang masih bahasa Cina. Di sini kelihatan sih ada odometer, persentase baterai, gambar dari mobilnya, speedometer digital, dan ada kayak buat tampilan AC ya kalau diperhatiin, berapa suhunya dan lain-lainnya. Lanjut ke sebelah kanan, ada individual door warning juga. Ventilasi AC bisa diatur kanan kiri, ada pengaturan spion, dan ada headlamp leveling. Untuk pedal masih model gantung. Di bagian door trim dia masih plastik keras, tapi untuk di bagian armrest dia empuk. Bahkan di bagian dalam sini itu ada karpet Bludru-nya gitu loh. Jadi nice touch. Ada door pocket yang besar, bahkan ada door pocket untuk penumpang belakang. Handle pintunya dia warna putih dengan rim warna gold. Ada cover speaker di bagian sini yang cukup unik. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos. Spion tengah juga belum ada manual dimming atau auto dimming. Lampu kabin masih bohlam. Sun visor kiri ada cerminnya. Seat belt belum bisa naik turun ya. Headrest juga belum bisa naik turun. Nah untuk head unit juga ini belum spek final, jadi masih versi yang dari bahasa Cina ya. Bahkan kayak aplikasinya ini masih ada yang aplikasi di Cina gitu. Contohnya navigasinya masih pakai Baidu, dan kabarnya nanti akan ada versi dengan Apple CarPlay serta Android Auto untuk versi
yang akan dijual di Indonesia. Tapi untuk sekarang ya kita masih bisa ngeliatnya gini doang. Jadi belum spek final ya, harap diingat. Dan kita tunggu aja nanti di Gias 2023. Di bagian bawahnya ada ventilasi AC, di tengahnya ada tombol hazard, dan panel AC-nya itu dia touch button di bagian sini. Kayak buat volume atau fan speed ya lebih tepatnya, mode AC, defogger depan, terus ada buat ngatur temperatur dan ngeriset TPMS. Di bagian balik setir ini juga ada gear selectornya. Jadi gear selector itu bukan rotary dial kayak di REV, melainkan dia di sini tinggal injek rem, dorong ke bawah untuk drive atau mode sport, dan dorong ke atas untuk masuk ke gigi mundur. Di bagian bawah ada netting seperti ini dengan USB port dan ada gantungan. Di bagian bawah ada cup holder di depan, satu buah USB, power window. Di belakangnya juga ada electronic parking brake dengan auto hold untuk yang versi luxury-nya. Untuk yang tipe bawah dia masih parking brake konvensional yang ditarik seperti itu ya. Ada tempat penyimpanan lagi, bahkan yang kerennya juga ada armrest. Dan ya karena ini masih prototipe, dia masih nyambungnya ke jok kiri ya. Mungkin nanti yang versi finalnya akan nyambung ke jok pengemudi. Dan di sebelah kiri nggak ada glove box ya, cuma ada kayak kotak sikring gitu doang. Ya kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Veres E1 yang spek prototipe di acara PFS 2023 ini. Untuk kabin belakangnya agak kecil sebetulnya. Jadi untuk di belakang ya untuk anak kecil sih harusnya lega ya. Gua nggak pengen nyoba karena takut kegencet dan nggak bisa keluar juga. Tapi di sini kita bisa lihat dia ada ISOFIX points buat jok bayi di sebelah kanan dan kiri. Ada seatbelt juga. Untuk headrestnya dia nggak adjustable dan nggak ada cup holder di kanan dan sebelah kiri ya. Jadi segitu aja. Oh ya hampir lupa, ada seatbelt pocket juga di belakang jok depan. Oke, yuk kita tutup aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Veres E1 Electric Vehicle tahun 2023 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.